Rudy, seorang mahasiswa baru, memutuskan untuk ngekos di sebuah kosan yang terletak dekat dengan kampusnya. Kosan tersebut memiliki beberapa kamar yang dihuni oleh mahasiswa lainnya, namun ada satu kamar yang kosong dan tak berpenghuni. Rudy memilih kamar yang terletak di sebelah kamar kosong tersebut. Pada malam pertama, Rudy merasa nyaman dan tidak ada apa-apa yang aneh. Namun, pada malam ketiga, suasana terasa sepi dan dingin disertai gerimis. Pukul 12 malam, Rudy mendengar suara bayi menangis dari dalam kamarnya. Awalnya, Rudy berpikir bahwa suara itu berasal dari luar. Namun semakin lama suara itu terdengar semakin keras dan jelas. Rudy merasa resah dan penasaran, sehingga ia memberanikan diri mengambil senter dan berjalan menuju suara tersebut. Setelah beberapa langkah, Rudy menyadari bahwa suara itu berasal dari kamar kosong di sebelahnya. Dengan rasa penasaran, Rudy membuka pintu kamar kosong tersebut dan mengarahkan senter ke dalam kamar. Dengan perlahan Rudy membuka pintu kamar yang kebetulan tidak terkunci. Kondisi kamar sangat berantakan dan kotor. Rudy mulai masuk perlahan ke dalam kamar, namun tiba-tiba pintu itu tertutup keras dengan sendirinya dan tak bisa dibuka oleh Rudy. Rudy mulai panik, nafasnya mulai tersengal-sengal. Namun, Rudy mencoba menenangkan dirinya dan mencari apa bentuk dari suara tangisan bayi itu. Rudy mulai melangkah ke depan, namun setelah 10 langkah, bulu kuduk Rudy berdiri seakan ada sosok menyeramkan di belakangnya. Dengan cepat, Rudy membalikan pandangannya ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Rudy panik, ia ingin lari ke arah pintu, namun kakinya tersandung kursi yang menyebabkan Rudy terjatuh dan senternya pecah dan mati. Keringat dingin mulai keluar dari wajah Rudy dan nafasnya mulai tersengal-sengal dalam keadaan gelap di kamar kos yang angker sendirian. Rudy teringat bahwa ia memiliki korek di sakunya, sehingga ia mulai menyalakan korek itu. Dengan penerangan hanya korek, Rudy mulai merangkak ke arah pintu. Namun, kaki Rudy merasa ada tangan hitam kasar yang menarik seolah-olah Rudy tak boleh lari. Rudy mengarahkan api koreknya ke kaki, namun tak ada apa-apa. Lalu, ada tangan yang meraba leher Rudy. Rudy mulai ketakutan. Keringat tak terbendung lagi, dan nafas Rudy mulai sesak. Tiba-tiba, ada sosok nenek-nenek yang muncul dari kamar mandi kos. Nenek itu sangat menyeramkan. Wajahnya berkerut dan mata yang cekung. Dalam sekejap, wajah nenek itu tepat di depan wajah Rudy dan berkata, "Tolong aku." Rudy seketika berteriak histeris. Tetangga dan pemilik kos mendengar suara itu dan menuju kamar kosong tersebut. Dengan keras, pemilik kos mendobrak pintu kamar tersebut beberapa kali, lalu terbuka. Mereka menemukan Rudy sudah lemas dan ada bekas darah di lehernya. Setelah dibawa keluar dan ditenangkan oleh pemilik kos yang kebetulan seorang ustadz, Rudy mulai tersadar dan menceritakan apa yang terjadi. Pemilik kos itu menyadari bahwa hantu nenek yang meminta tolong itu adalah mahasiswi yang dulu 10 tahun silam ngekos dan bunuh diri di situ karena depresi ditinggal kekasihnya dalam kondisi hamil di luar nikah, dan mungkin suara tangisan bayi itu adalah suara bayi dari mahasiswi itu. Keesokan harinya, pemilik kos membersihkan kamar kos tersebut dan mengadakan doa bersama untuk arwah mahasiswi yang dulu bunuh diri di situ. Setelah acara itu, Rudy memutuskan untuk pindah kos, dan setelah saat itu, kejadian sudah tidak terulang lagi. Kalian pernah ngalamin kayak gini? Ketik di kolom komentar. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe, share, dan ketik komentar di bawah ini. Terima kasih. Salam waktu surup.